Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadits. Dan insyaallah yang akan kita baca halaman yang ke-24 berkaitan dengan ulatul umur, berkaitan dengan ketaatan kepada waliul amri. Pertanyaan yang ke-42. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Ta'atu wulatil umuri wajibun fi ghairi ma'siyatillah. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat 9 wal 50. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat ta'atu 'ala al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiatin fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma hukmu ta'ati wulatil umur? Apa hukum mentaati waliul amri? Waliul amri bentuk jamaknya wulatul umur. Jamak dari kata wali adalah wulat. Waw lam alif tak marbutah. Jamak dari kata al-amri adalah al-umur. Sehingga waliul amri kata mufrad, kalau dibuat bentuk jamak jadinya wulatul umur. Apa hukum mentaati wulatul umur? Apa hukum mentaati waliul amri? Jawabannya, ta'atu wulatil umuri wajibun fi ghairi maksiatillah. Mentaati waliul amri hukumnya wajib fi ghairi maksiatillah, dalam hal yang bukan bermaksiat kepada Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulul amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'ah 'ala al-muslim. Mendengarkan dan taat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Ma lam yu'mar bi maksiatin, selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak perlu didengarkan dan tidak perlu ditaati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang kita akan menjelaskan tentang siapakah waliul amri. Kita harus memiliki prinsip bahwa kaum muslimin
diajarkan untuk mentaati waliul amri. Dalil tentang ini sangat banyak, dan di antara yang paling tegas adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Lalu siapakah yang disebut dengan ulul amri yang disebutkan dalam ayat ini? Berkaitan dengan makna ulul amri, ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Saya akan bacakan keterangan tentang waliul amri, definisi waliul amri dari beberapa penjelasan ulama. Yang pertama, penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah. Rashid Ridha menyebutkan, wal muradu bi ulil amri, yang dimaksud dengan ulul amri adalah ahlur ra'yi wal makan, orang yang memiliki hak menjelaskan pendapat, wal makanah fil ummah, dan punya posisi di masyarakat. Yang dimaksud dengan ulul amri adalah ahlur ra'yi wal makanati fil ummah, orang yang memiliki hak untuk menjelaskan dan memiliki posisi di tengah umat. Wa humul ulama'u bimasalihiha wa turuqi hifdhiha. Mereka adalah para ulama yang memahami apa yang maslahat bagi hamba dan bagaimana cara menjaga maslahat itu. Wal maqbulatu ara'uhum inda amatiha, dan keterangan mereka diterima oleh umat. Keterangan mereka diterima oleh umat. Jadi ada 3 unsur waliul amri yang dijelaskan oleh Rashid Ridha. Yang pertama, waliul amri adalah orang yang punya posisi di masyarakat. Yang kedua, paham tentang kondisi masyarakat, apa yang maslahat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, keterangannya diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, definisi ulil amri dalam keterangan Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh rahimahullah. Inna ulil amri fi zamanina, ini bukan Ustaz Muhammad Abduh ya, gurunya Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Inna ulil amri fi zamanina hum kibarul ulama wa ru'asul jundi wal qudat. Ulil amri di zaman kita, mereka adalah para ulama besar. Wa ru'asaul jundi, para panglima tentara. Wal qudat, dan para hakim. Wa ashabul masalihil 'ammah wa mudirul jum'iyah wasyarikat, dan orang yang memegang kemaslahatan umum. Kalau teman kita seperti kementerian.
lalu pemimpin-pemimpin yayasan atau perusahaan. Sehingga dalam definisi yang disampaikan oleh Muhammad Abdu itu lebih luas daripada keterangan yang disampaikan oleh Rashid Ridha. Kalau Muhammad Abdu mendefinisikan ulil amri adalah semua orang yang memiliki tampuk kepemimpinan yang legal, baik dalam skop negara maupun dalam skop organisasi atau lembaga yang lebih kecil. Baik, kemudian definisi yang lain. Pengertian ulil amri menurut definisi fikih bahwa ulil amri dalam definisi fikih mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua ar-ru'asa. Yang pertama ulama, kedua ru'asa. Ulama orang yang paham agama, ru'asa orang yang menjadi pemimpin dalam urusan dunia. Sudah? Sehingga jika kita terjemahkan ulil amri sebagai ulama, maka kata al-amru di situ kembali kepada urusan agama. Kata al-amru di situ kembali kepada urusan agama. Maka waliyul amri adalah orang yang memegang urusan agama di tengah umat, yaitu siapa? Para ulamanya. Jika kita kembalikan kata al-amru di situ kepada urusan dunia, maka waliyul amri maknanya adalah ru'usud dunia, ru'asa, yaitu para pemimpin dunia, baik negara maupun yayasan, organisasi atau lembaga yang lebih kecil. Dan insya Allah definisi ini yang lebih mencakup keseluruhan, sehingga apa yang ada pada urusan manusia kan cuma dua ya. Kalau enggak agama, dunia, semua ada pemimpinnya. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Abidin. Ibnu Abidin mengatakan, Ibnu Abidin ulama kibar dalam madzhab Hanafiyah dan karyanya sering sekali dijadikan sebagai rujukan. Hasyiyah Ibnu Abidin, kata beliau, wal mu'tamadu anna ulil amri fi qawlihi ta'ala ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum humul ulama laysa syai'un a'azzu minal ilmi al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Kata Ibnu Abidin, yang menjadi acuan mengenai tafsir ulil amri dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 59, maknanya adalah ulama. Yang menjadi acuan pendapat mengenai tafsir ulil amri di surat An-Nisa ayat berapa? 59. Mereka adalah para ulama. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih terhormat dibandingkan ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Raja itu menjadi pemimpin bagi manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Dan ulama menjadi pengendali para raja.
Sehingga ada dua unsur. Yang pertama ulama yang mereka menangani urusan agama di tengah umat, dan yang kedua adalah para raja yang mereka menangani urusan dunia di tengah umat. Baik, berarti taat kepada waliul amri dengan definisi yang disampaikan oleh para fuqaha, maka mencakup ketaatan kepada dua jenis manusia. Dalam urusan agama kita taat kepada ulama, dalam urusan dunia kita taat kepada pemimpin terkait. Dipahami insyaallah ya. Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi yang tadi kita sampaikan, bahwa yang dimaksud taat kepada ulil amri adalah dalam urusan agama, maka ketaatan kita tertuju kepada para ulama. Sedangkan dalam urusan duniawi, ketaatan kepada ulil amri ditujukan kepada para pemimpin yang legal terkait. Sehingga kalau di urusan yang luas negara, ya sesuai dengan posisinya, baik kelas presiden, kementerian, aparat, dan seterusnya. Kalau dalam urusan yang lebih sempit, sesuai dengan posisinya, kelas kepala sekolah, ketua yayasan, ketua lembaga, rektor universitas, mudir ma'had, dan seterusnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 59 menyebutkan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kata ati'u berulang atau tidak berulang? Ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Di situ berulang. Begitu ulil amri tidak berulang. Sehingga kita lihat di situ ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ati'u ulil amri minkum. Salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kalimat ini memberikan dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa taat kepada Rasul bersifat independen. Taat kepada Rasul bersifat independen. Artinya, untuk taat kepada Rasul tidak harus di cross check dengan Al-Quran. Bahasa lain, untuk mengamalkan hadis tidak harus disesuaikan dengan Al-Quran. Sehingga kalau ada hadis sudah sahih riwayat Bukhari, sebentar dulu, saya coba cross check dengan Quran. Kalau cocok saya amalkan, kalau nggak cocok tidak saya amalkan. Ini orang yang ngoreksi Rasulullah SAW. Ini sama dengan ngoreksi siapa? Rasulullah SAW. Sehingga dia melakukan tindakan sembrono, tidak sopan. Ketika menerima hadis sahih, dicocokkan dengan Al-Quran. Menurut kamu Nabi SAW paham Quran enggak? Paham. Lalu kok kamu mendapatkan satu hadis sahih, kamu cocokkan dengan Quran. Kalau sesuai Quran saya amalkan, kalau nggak sesuai saya amalkan. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensabdakan hadis ini nggak ngerti tentang isi Quran? Sehingga pernyataan ini sebenarnya adalah ngoreksi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tindakan tidak sopan, sangat tidak sopan. Ya kalau pakai bahasa yang lebih kasar ya, kurang ajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berbeda dengan ketaatan kepada ulil amri. Di situ tidak berulang kata ati'u. Sehingga taat kepada Rasul itu bersifat independen. Artinya tidak harus di cross check dengan Al-Quran. Karena kita tahu firman Allah itu dari apa? Al-Quran. Maka taatlah kepada Rasul, tak cross check dulu dengan firman Allah. Tidak perlu demikian. Sebab mentaati Rasul otomatis mentaati siapa? Allah. Dan tidak mungkin ada
hadis bertentangan dengan Quran. Kalaupun ada, berarti salah satu mansukh, salah satunya sudah dihapus. Bisa Quran menghapus hadis atau hadis menghapus Quran. Karena dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernyataan seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan inna Jibrila nazala ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah kama nazala ilaihi wa ma'ahu al-Quran. Jibril turun kepada Nabi SAW dengan membawa wahyu sunnah, sebagaimana beliau turun kepada Nabi SAW dengan membawa wahyu Al-Quran. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Tadi kan baru kesimpulan satu ya. Kesimpulan yang kedua, bahwa taat kepada waliul amri, taat kepada ulul amri itu dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan selama tidak berbuat atau selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Saya ulang, dibatasi pada selama tidak memerintahkan maksiat. Selama tidak memerintahkan untuk maksiat. Kalau dia perintahkan maksiat, tidak boleh taat. Dan bedakan dua ini. Bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Berkaitan dengan ketaatan kepada waliul amri, Anda tulis ya. Berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri, bedakan dua hal ini. Wajib taat selama tidak perintah maksiat. Yang kedua, wajib taat selama orangnya tidak bermaksiat. Sama atau beda? Hampir mirip. Miripnya di mana? Yang satunya merintah, yang satunya melakukan sendiri. Saya ulang. Wajib mentaati ulil amri selama dia tidak memerintahkan maksiat. Wajib mentaati, yang kedua, wajib mentaati ulil amri selama dia tidak berbuat maksiat. Yang benar yang mana? Dua-duanya atau salah satunya? Dua-duanya benar. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Baik. Wajib mentaati ulil amri selama dia tidak memerintahkan maksiat. Wajib mentaati, yang kedua, wajib mentaati ulil amri selama dia tidak bermaksiat. Sama atau beda? Beda. Baik, sekarang dari dua pernyataan ini mana yang benar? Yang pertama benar? Baik. Yang kedua benar atau salah? Wajib mentaati ulil amri selama dia tidak bermaksiat. Benar atau salah? Benar ya? Yang jawab salah angkat tangan. Jawab salah. Yang jawab benar. Oh, banyak juga. Jadi khilaf di antara ulama. Wajib mentaati ulil amri selama tidak bermaksiat. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin. Kalau itu jadi syarat, kita wajib mentaati ulil amri selama dia tidak berbuat maksiat. Mana ada orang nggak berbuat maksiat? Oh, dia manusia. Kecuali ulil amri kamu adalah mereka atau nabi, karena mereka maksum. Tapi kalau yang namanya ulil amri tidak berbuat maksiat di kalangan manusia, ya selamanya nggak bakalan kita punya ulil amri. Dan yang mensyaratkan ulil amri harus orang yang maksum itu Syiah. Makanya mereka punya Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah imam, itu punya syarat
yang menjadi imam 12 yang mereka sebut sebagai imam terbesar Syiah itu maksum semua, sehingga mereka meyakini ada manusia maksum selain Nabi, selain para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan kalau jadi pemimpin tidak boleh berbuat maksiat. Ahlussunnah meyakini pemimpin berbuat maksiat sebagaimana rakyatnya berbuat maksiat, dan pemimpin itu bagian dari unsur rakyat, cuman dia yang di depan. Kalau pemimpinnya nggak boleh maksiat, ya selamanya manusia tidak punya pemimpin. Paham insyaallah? Baik. Sehingga kalau disyaratkan wajib mentaati ulil amri selama dia tidak berbuat maksiat, selamanya kita tidak punya ulil amri. Sebab ulil amri tidak maksum. Baik. Kalau bicara ideal, yang ideal jadi pemimpin itu orang yang tidak maksiat, yaitu kita bicara kriteria ideal. Sebagaimana pemimpin juga bisa ngomong idealnya rakyat itu nggak berbuat maksiat. Terus gimana itu? Sama-sama saling nuntut ideal. Baik. Oleh karena itu, ketaatan kepada ulil amri dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan jangan sampai ada perintahnya yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Allah dan Rasul. Sehingga jika perintahnya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, barulah kita tidak boleh taat. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada Khaliq. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'ah 'alal muslim. Mendengar dan taat itu adalah kewajiban setiap muslim. Fima ahabba wa kariha. Baik ketika dia senang maupun dia tidak senang. Karena kalau kita hanya mau taat ketika kita senang, ya apa bedanya antara orang Khawarij dengan yang bukan Khawarij? Kalau pro taat, kalau nggak pro nggak mau taat. Oh, nggak bisa kayak gitu. Sebab membuat senang semua mungkin nggak? Misalnya keputusan atasan, saya putuskan A. Ketika dia membuat keputusan A, di antara bawahannya itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Paham ya? Baik. Andaikan syarat boleh taat hanya ketika kamu setuju, selamanya nggak bakalan bisa. Paham ya? Maka Nabi SAW masih petunjuk, alal muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Setiap muslim wajib mendengarkan dan taat baik ketika dia setuju maupun tidak setuju, karena itu jadi keputusan bersama. Perhatikan, malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Berarti setuju dan tidak setuju ini belum tentu maksiat. Paham ya? Nah, saya nggak setuju. Kenapa? Ya pokoknya nggak setuju. Apakah itu maksiat? Enggak, tapi saya nggak setuju. Tapi sudah jadi keputusan. Kalau sudah jadi keputusan, ketika keputusan itu isinya bukan maksiat, berarti kewajiban dia apa? Mau dia setuju maupun tidak setuju harus taat. Paham ya? Karena Nabi SAW membedakan antara fima ahabba wa kariha dengan al-amru bil maksiat. Beliau bedakan ini. Kamu harus dengerin, harus taat selama bukan perintah maksiat, baik setuju maupun tidak. Beda dengan pertimbangan, saya tidak mau taat, kenapa? Ini perintah maksiat. Itu pertimbangan itu diterima. Tapi kalau saya tidak mau taat, kenapa? Saya nggak setuju, ini tidak diterima. Paham ya? Sehingga hasil apa? Hasilnya X. Hasil X ini maksiat atau bukan? Bukan. Nggak ada pertimbangan maksiat di situ. Baik. Peserta rapat apakah semuanya seragam? Belum tentu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju.
Kalau kemudian ya sudah kita bergerak masing-masing, yang setuju silahkan lakukan, yang nggak setuju jangan dilakukan. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Nah, terus apa fungsinya pemimpin? Kalau semuanya boleh bergerak seperti itu, paham ya? Baik. Makanya ketika tidak mau taat ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama karena maksiat. Nah ini pertimbangan yang diterima. Saya nggak mau. Kenapa? Ini maksiat. Apa dalilnya? Bertentangan dengan hadis ini atau ayat ini. Bisa diterima. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak setuju. Ya. Ini pertimbangan yang kedua, tidak diterima. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh ada ketaatan dan tidak perlu didengerin. Tapi tidak diberontak. Coba dilihat hadisnya. Nabi SAW yang mengatakan fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh didengerin dan tidak boleh ditaati. Tapi tidak boleh diberontak. Tidak taat dengan memberontak sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Memberontak itu apa? Melawan. Ada usaha untuk menjatuhkan. Itu memberontak. Tapi kalau tidak taat, ya nggak mau nurut gitu aja, nggak dikerjakan. Tapi dia tidak melawan. Sebagaimana penjelasan Allah berkaitan dengan masalah perintah orang tua kepada anaknya untuk berbuat syirik. Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, maka jangan ditaati. Orang tua merintahkan maksiat, anak boleh taat enggak? Tidak boleh. Apakah anak boleh berontak? Apakah anak boleh berontak? Boleh? Wahai bapak, akan aku kudeta kamu. Tak lengserkan kamu. Saya akan membangun kekuatan bersama adik-adik saya. Ya tidak boleh. Orang tua tetap orang tua. Meskipun dia berbuat, meskipun dia memerintahkan maksiat, tapi tidak boleh ditaati. Paham ya? Dan Allah perintahkan wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Dan pergaulilah mereka di dunia ini ma'rufah, secara baik. Allah perintahkan pergauli fid dunya, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Maka kalau dalam urusan agama tidak boleh. Bapaknya misalnya non muslim, lalu pas hari raya, hari besar, ngajak anaknya, wes itu kudu teko nggawa hadiah untuk bapakmu karena ini adalah hari raya bapaknya. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah orang tuamu fid dunya, dalam urusan dunia. Nek bapak ngejak kerja bakti, insyaallah tak layani. Nek bapak jaluk pejet tak pejiti, jaluk keroan tak keroi, jaluk bekam tak bekam. Itu urusan dunia. Tapi kalau bapak minta saya untuk melayani bapak dalam urusan agama, kita beda. Agama saya di sini, agama bapak di sini, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri dengan agama. Paham di sini ya? Sehingga bedakan antara tidak taat dengan melawan. Dan tetap diperintahkan untuk bermuamalah yang baik antar sesama. Itu pada kondisi ketika pemimpin memerintahkan berbuat maksiat. Paham ya? Nah. Sehingga bukan syarat pemimpin harus tidak pernah bermaksiat. Bukan syarat untuk jadi pemimpin harus tidak pernah memerintahkan maksiat. Sementara kewajiban rakyat adalah taat dan mendengarkan pada perintah yang isinya bukan maksiat. Paham ya? Baik.
Selanjutnya, jika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, apakah status kepemimpinannya menjadi hilang secara syar'i? Saya ulang ya. Ada pemimpin berbuat maksiat, yang kedua pemimpin memerintahkan berbuat maksiat. Sama atau beda tadi? Beda. Jika pemimpin memerintahkan, kalau pemimpin bermaksiat, apakah dia tetap pemimpin? Tetap. Karena yang namanya pemimpin tidak maksum. Yang kedua sekarang, jika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, apakah status kepemimpinannya menjadi hilang secara syar'i? Dia nggak berat jadi pemimpin. Kenapa? Dia memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka dia harus kita lengserkan. Salah ya? Kalaupun pemimpin berbuat maksiat, itu urusan pribadi dia. Kalaupun pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka rakyat nggak boleh taat. Pak. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk melengsarkan. Artinya hak dia sebagai pemimpin tetap utuh. Mafhum insyaallah? Nah. Lalu ada orang yang komentar, kalau pemimpin negara itu bukan khilafah Islamiyah, maka bagaimana dengan aktivitas ibadah kita? Berarti kan kita beribadah di wilayah yang tidak dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Itu tidak bisa. Dan terus maunya gimana? Untuk beribadah itu harus ada wilayah khilafah Islamiyah. Jadi sopo mas memang. Sampai kok ngomong kayak gini itu dari mana asal usulnya? Bisa nggak orang bertauhid di bawah kepemimpinan yang dolim? Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel, ketika mereka di Mesir, pemimpinnya siapa? Ketika Nabi Ibrahim berada di negara yang di situ dipimpin oleh Namrud dan orang-orang jahat yang lainnya, beliau bertauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah, yang menguasai bukan kaum muslimin, tapi orang musyrik. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain. Mereka berdakwah, mereka beribadah, mereka beraktivitas ketaatan kepada Allah, bisa menjadi orang yang bertakwa di tengah pemimpin kafir. Karena saya sempat dapat WA ini, ada orang yang tanya ke saya, ada komentar seperti ini di grup, barangkali Pak Ustadz bisa ngasih jawaban syubhat ini. Kalau saya sih gampang, clear chat. Clear chat itu menenangkan batin. Lawang bodoh komentar kok boleh layani kan gitu. Orang nggak paham agama, gampang komentar, ya nggak usah dilayani. Sehingga clear chat saja selesai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, kasih perintah yang baik. Kemudian ketika itu akan ada tindakan bodoh, yaitu orang-orang yang dia bertindak karena emosi, dia bertindak karena hawa nafsu atau pemikiran menyimpang yang lainnya. Allah perintahkan wa'arid 'anil jahilin. Gak usah digubris orang-orang bodoh itu. Udah clear chat. Maka semua ajakan debat tidak perlu dilayani. Sehingga ketika adalah gak usah digubris, gak penting. Insya Allah lebih menenangkan batin. Sudah? Tapi kalau pakai jawaban sederhana, ya tadi, jika disyaratkan untuk jadi seorang muslim yang baik harus dibawa khilafah Islamiyah, bagaimana nasibnya Nabi Ibrahim? Bagaimana nasibnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun beliau di Mekah, dan nabi-nabi yang lain yang mereka diutus oleh Allah, sementara penguasa masyarakatnya adalah non-muslim. Mereka tetap bisa beribadah, berbuat taat kepada Allah, meskipun tidak ada khilafah Islamnya ketika. Maka kalau kita bicara urusan tugas kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah, tidak disyaratkan harus dibawa bayang-bayang khalifah, harus dibawa khilafah Islam. Karena nggak ada syarat itu. Andai kan ada syarat itu, maka begitu Nabi diutus,
membentuk khilafah Islamiyah dulu, sudah, baru setelah itu bertauhid. Apakah urutan dakwah kayak gitu? Aktivitas Nabi seperti itu? Tidak. Yang dilakukan Nabi apa? Hah? Mengajarkan manusia di tengah mereka hancur. Hancur apa? Kondisi sosialnya. Sehingga tatanan sosial rusak. Mulai dalam masalah agama, dalam masalah kemanusiaan, dalam masalah kepribadian, dalam masalah budaya, rusak semuanya. Karena itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki mereka. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Abu Bakar Ibnu Ayyash mengatakan, "Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad." Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi dalam posisi mereka rusak tatanan kehidupan. Sehingga dalam segala aspek kehidupan itu rusak semua. Di tengah seperti ini seorang nabi datang, lalu memperbaiki mereka semua. Akhirnya masyarakat tertata dengan aturan. Maka kerusakan tatanan sosial itu jauh lebih berbahaya daripada kerusakan alam. Ada negara kaya tapi tatanan sosialnya rusak. Orang betah kalau orang tinggal di sana. Tiap hari lihat orang mendem, atau orang berantem, atau tiap hari lihat orang judi, itu orang gak bakalan betah. Penindasan terhadap yang lemah. Padahal bisa jadi fasilitas hidupnya sudah. Nah, adanya aturan seperti ini, taat kepada atasan. Anda, setiap manusia itu pasti ada hierarki. Tidak mungkin semuanya jadi atasan. Ada yang atasan, ada yang bawah. Kalau semua jadi atasan gimana? Bagaimana? Nggak ada bawa layar. Gimana kira-kira kondisinya? Saling memerintah kan? Saling memerintah. Maka ketika ada hierarki seperti ini, hidup akan tertata. Dan ketika antar umat Muhammad SAW, pemimpin umat Muhammad, rakyatnya juga umat Muhammad, bawahnya umat Muhammad. Lalu mereka eker-ekeran tiap hari, berantem, eker-ekeran. Ketika berantem, mau yang menang rakyat maupun yang menang pemimpin, tetap yang rugi muslim, ya kan? Karena dua-duanya unsur umat. Yang atasan umat Islam, yang bawah umat Islam, mereka berantem, tetap yang rugi kaum muslim. Dalam sebuah keluarga, misalnya, dalam sebuah keluarga kaya, penuh banyak fasilitas, aneka kebutuhan tercukupi, bahkan berlebih. Tapi tiap hari berantem aja dengan keluarga yang mungkin serba terbatas. Kadang masih ada kebutuhan yang kurang, tapi semuanya hidup damai sentosa. Anda pilih yang mana? Gak milih? Ya? Baik, coba tanyakan ya. Mungkin nanti ibu-ibu tahu kunci jawabannya. Punya suami yang kaya raya, semua fasilitasnya lengkap, tapi galak. Dengan suami yang kere-reye, tapi baik hati. Pilih yang mana? Yang baik hati dan galak. Anda mendapatkan kedamaian, biar suasana nyaman. Maka dalam negara juga tercipta seperti itu. Kalau hubungan antara waliul amri dengan rakyatnya baik. Sehingga kadang orang mikirnya kayak gini, banyak ustadz itu menguntungkan waliul amri,
ketika berbicara memotivasi orang untuk taat kepada pemimpin, taat kepada wali amri, itu kan menguntungkan wali amri. Kata siapa, Pak? Itu motivasinya menyuruh rakyat tuh taat, taat, taat. Di sini cuma taat, dengerin taat, dengerin taat. Bosan kan? Itu kan terlalu menguntungkan pemimpin, penguasa. Baik, sekarang yang Bapak inginkan apa? Saya harus bicara apa biar kita berimbang? Ya berimbang dong Pak Ustaz. Yang atas didobrak, yang bawah nadai. Jangan. Kenapa hadis tentang masalah ketaatan kepada ulil amri itu lebih dominan? Karena yang di tengah umat Muhammad yang lebih dominan rakyat, masyarakat. Makanya rakyat dibuat tenang, taat, santai, jangan memberontak. Kemudian dikasih panduan-panduan. Itu bukan menguntungkan waliul amri, itu untuk keuntungan bersama. Karena kalau negara itu tanpa konflik, hebat, maju. Tapi kalau negara tiap hari konflik aja, nggak usah pakai kacamata agama. Penilaian orang kafir saja, lihat negara muslim penuh konflik, itu sudah jadi penilaian negatif. Coba tuh lihat orang muslim penuh dengan konflik. Yaman konflik, Suriah sebelumnya, Irak acak-adut gak karuan. Kemudian apa lagi? Tunisia konflik besar, Mesir, Palestina. Kalau Palestina kan karena penjajah ya. Kemudian mana lagi? Libya. Kemudian Lebanon, tidak ketinggalan Indonesia. Subhanallah. Dan itu semuanya negara Islam. Sampai kapan ini akan berhenti? Terus kalaupun konflik, satu menang, satu kalah kan? Yang menang siapa? Muslim. Yang kalah siapa? Muslim juga. Sing rugi sinten? Karena semuanya umat Muhammad SAW. Makanya para ulama menekankan, buat apa rame? Dan rata-rata pemicu konflik itu ruginya hanya rugi materi dunia. Kalaupun ada rugi materi agama, jarang sekali. Paling masalah persekusi kajian. Ini tidak boleh kajian. Anak kebijakan ini jadi nggak boleh kajian. Nggak boleh kajian itu nggak boleh mengumpulkan massa. Tapi mereka tetap bisa menyampaikan. Walhamdulillah secara umum para asatidzah merasakan Indonesia sangat berpeluang besar untuk berdakwah. Yang itu tidak kita jumpai di negara yang lain. Yang muslim ya. Di Mesir dibatasi, sangat dibatasi. Kayak gini tidak boleh Pak di Mesir. Ada kayak gini itu besok sudah tidak ada lagi. Dan dalam setiap forum seperti ini pasti ada intel. Kalau ada kajian 10 orang kumpul, ada intel di sana. Itu di Mesir ya. Di Indonesia alhamdulillah. Ada intel berkaji juga alhamdulillah. Karena negara itu tidak melarang orang untuk taat kepada Tuhannya. Tapi negara melarang jangan sampai ada ajakan untuk memberontak yang membahayakan negara, yang membahayakan pemerintah. Dan alhamdulillah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak membahayakan negara, bahkan mendukung negara, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu buku yang sangat bagus. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya tolongkan buku itu. Buku itu ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, membahas tentang muamalatul hukam, bagaimana membangun interaksi yang ideal antara rakyat dengan pemimpin. Sebab materi seperti ini sudah mengalami krisis. Banyak orang nggak paham tentang prinsip-prinsip itu, dan ditambah lagi banyak syubhat tentang materi ini. Kemudian banyak lagi orang yang punya pemahaman-pemahaman yang miring terkait masalah bagaimana membangun keseimbangan antara rakyat dengan pemimpin. Insyaallah coba kita sampaikan besok sebagai tambahan dari materi kita untuk bab tentang wulatul umur. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau saya menyampaikan materinya, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum. Apakah perbedaan ulil amri, khalifah, amirul mukminin dan presiden? Apa perbedaan antara ulil amri, khalifah, amirul mukminin dan presiden? Baik, kalau saya sebut beda nama bagaimana? Dulu orang yang pertama kali diberi nama amirul mukminin siapa? Siapa? Orang yang pertama kali mendapatkan nama Amirul Mukminin, bukan Waliul Amri, Amirul Mukminin siapa? Namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu pernah diminta oleh Nabi SAW untuk memimpin Syariah sebelum perang Badar. Jadi perang Badar itu dikenal dengan perang Badar Kubro, perang Badar besar. Sebelumnya ada perang Badar Sugro. Nah, perang Badar Sugro itu yang memimpin bukan Nabi SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Jahash. Nah, di tengah pasukan itu Abdullah bin Jahash dipanggil oleh pasukannya dengan Amirul Mukminin. Dan itu pertama kali ada panggilan Amirul Mukminin di tengah kaum muslimin. Tidak? Namun untuk Khulafaur Rasyidin yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Sementara Abu Bakar panggilannya bukan Amirul Mukminin. Panggilan Abu Bakar apa? Panggilan Abu Bakar apa? Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika memanggil Abu Bakar, ya Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu artinya pengganti. Wahai penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar itu dipanggil dengan panjang, Khalifati Rasulillah SAW, penggantinya Rasulullah SAW. Iki nek loro kaya ngene dawane, nek telu papat kaya ngono dawane. Maka sejak saat itu beliau minta, panggil saja aku Amirul Mukminin. Dan sejak saat itu para khalifah diberi gelar Amirul Mukminin, sehingga khalifah dengan Amirul Mukminin sama saja. Baik. Lalu bagaimana dengan Waliul Amri? Ya, ini semuanya Waliul Amri. Tadi definisi Waliul Amri mencakup semua orang yang punya kebijakan, yang punya posisi baik untuk kelas negara maupun yang lebih kecil dari kita. Selanjutnya, bagaimana dengan presiden? Itu untuk penamaan untuk zaman sekarang. Dulu tidak ada presiden. Dan presiden kan tidak hanya di negara. Perusahaan ada nggak presiden? Ada ya. Ada presiden direktur, ada vice presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Berarti istilah presiden adalah pemimpin dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris bisa kita sebut terjemahan dari pemimpin. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana bila pemimpin membuat peraturan di mana peraturan itu ada yang menguntungkan rakyat, tapi ada juga rakyat yang terzalimi? Apakah pemimpin mendapatkan dosa karena peraturannya tersebut? Kalau bicara apakah pemimpin berdosa dengan peraturan yang isinya mendolimi rakyat, ya jawabannya berdosa. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pemimpin berdosa itu apakah menggugurkan status dia jadi pemimpin? Tidak. Sehingga dia berdosa, ya dia berdosa Pak. Terus gimana kalau dia berdosa? Ya kita harus lepaskan dia. Jangan. Kalau kayak gini mau berontak. Baik, salah satu di antara tokoh yang kita pernah daurah di Lombok ya, waktu itu yang isi Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, khusus membahas tentang para tokoh-tokoh besar di tengah umat.
Salah satu yang pernah diangkat itu Jamaluddin Al-Afghani. Mungkin nama itu ma'ruf ya, Jamaluddin Al-Afghani. Salah satu di antara, ya dia dari Afghan. Salah satu di antara prinsipnya Al-Afghani ini, idza kana imamu fi jawrin wala budda, apabila imam itu melakukan kezaliman, maka yang harus dilakukan adalah antukta, dia harus dihilangkan mahkota di atas kepalanya atau dihilangkan kepalanya. Jadi saya waktu baca itu beliau terheran, ayyakuna ra'su bila taj au yakunu taj bila ra's. Maka pilihannya dua. Kalau pemimpin itu berbuat dolim, pilihannya dua. Kepalanya harus dihilangkan dari mahkota, atau mahkotanya dihilangkan dari kepala. Artinya apa? Dia dilengsarkan atau dibunuh. Subhanallah. Ya nggak boleh kayak gini. Kalau ini jadi prinsip, selamanya kaum muslimin nggak bakalan bisa menjadi negara yang punya pemimpin. Konflik terus di sini. Nah, itu bermula dari pemikiran-pemikiran kayak gini. Ini kan pemikiran Khawarij sebenarnya. Dan Jamaluddin Al-Afghani itu termasuk tokoh dalam masalah ini untuk yang kontemporer belakangan. Sehingga pemikiran kayak gini tidak boleh ada di tengah kaum muslimin. Tidak benar. Kita buat rakyat itu tenang, santai. Perhatikan sisi kemaslahatan dan kemaslahatan. Diskusi kita belum selesai sampai di sini. Ya, mungkin Anda masih gemuruh nggak terima, ya. Keluar dari kajian Rabu pagi masih nggak karuan. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah. Ya. Kita akan bacakan dan kasih penjelasan yang lebih bisa diterima oleh akal dan insya Allah sesuai dengan dalil. Baik. Apakah Indonesia harus merubah sistem pemerintah dari demokrasi menjadi monarki absolut seperti Arab Saudi dan Brunei agar kondisi politik berkurang, rakyat makmur dan hukum Islam ditegakkan secara perlahan? Masya Allah. Ini usul atau apa ya? Provokasi. Ya memang salah satu di antara pengaruhnya bisa kita rasakan ya. Baik, teman-teman yang tinggal di Jogja. Teman-teman yang tinggal, sekarang kita tinggal di Jogja ya. Saat provinsi yang lain ribut pemilihan gubernur ya, Jogja kan aman sentosa. Ya kan? Masya Allah, itu luar biasa. Sehingga yang di sana berantem gara-gara beda calon gubernur, yang di Jogja ini tidak ada di tempat kita. Orang tetap beraktivitas dengan nyaman karena tidak ada yang seperti ini di tempat kita. Sudah? Ya udah, bandingkan aja dengan itu. Sampai salah satu aparat kepolisian pernah bilang ke saya, bukan ke saya, ke teman, terus teman cerita, kalau saya itu ngurusi pemilihan lurah itu lebih pusing dibandingkan pemilihan bupati. Karena ternyata pemilihan lurah di masyarakat bawah itu lebih mencekam. Sampai paten-patenan ya, saling membunuh, saling ngancam. Itu pemilihan lurah. Sehingga ketika ada model seperti ini, ternyata masyarakat kita tidak dewasa. Nah, pada posisi ketika mereka tidak dewasa, begitu ada proses pemilihan baru kelas lurah loh Pak. Sak sugih-sugih lurah itu dia bisa beli Pulau Jawa Pak. Sak sugih-sugih lurah, apakah dia bisa menguasai 50% kekayaan kelurahan? Tidak. Sak sugih-sugih lurah, ya mungkin dia kaya, tapi dia tidak bisa menguasai, jangankan 50%, 10% aja tidak bisa. Tapi ketegangannya luar biasa. Jadi arena judi ya. Ada arena judi Mas? Iya, totoan ya. Ketika pemilihan lurah, totoan. Terus setelah itu apa lagi? Tegang antara satu dengan yang lain dan seterusnya.
Bahkan kami merasakan sendiri di sebuah kampung kecil, satu kampung beda jago. Yang ini jago A, yang ini jago B, itu tegang masyarakat. Dan bahkan sampai berantem. Waliyadzubillah. Makanya kita bisa merasakan kalau dalam sebuah wilayah di situ sudah ada pemimpin tetap dan pergantiannya sampai meninggal dunia, itu umumnya biasanya lebih stabil kondisi politiknya. Dan kalau kondisi politik stabil, umumnya ekonomi ikut stabil. Ekonomi, mungkin ada banyak ahli di sini. Ekonomi goyang tapi politik stabil, masyarakat tetap tenang. Tapi kalau politik sudah nggak karuan, ya seperti yang bisa kita lihat penyebab inflasi terbesar tahun 98 di Indonesia, yang itu tidak bisa dipulihkan sampai sekarang. Wallahu ta'ala alam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan keamanan bagi negara kita. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma arzuq lahum bitanata salihin wa wuzara salihin. Allahumma aslih bainana wa alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.